Jika tidak bisa berbuat baik seutuhnya, setidaknya jangan berbuat dosa dengan rasa bangga. Sinar mentari muncul dengan malu-malu dari balik ufuk timur, ragu-ragu antara memilih menyinari bumi pertiwi atau mengalah dengan awan tebal. Karena perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mentari harus kembali mengalah lagi. Akhirnya pagi ini hanya ada awan hitam, tidak hujan. Aku bergegas menyalakan motor, hendak berangkat ke kantor sebelum kehujanan. "Kamu gak mau pakai mobil aja sayang, nanti kalau hujan kamu sakit," kata mama dengan raut wajah khawatir. Aku mencium punggung tangan mama lembut dan mama membalas mencium keningku. Mataku terpejam, merasakan sentuhan dari bibir mama yang rasanya begitu candu di keningku. "Enggak mah, mobilnya mama aja yang pakai, enggak masalah ada sakit. Yang terpenting bukan mama," jawabku tersenyum lembut. Mama menyentuh dahiku pelan. "Kalau kamu sakit, mama juga yang repot," omelnya galak. Aku justru terkekeh melihat ekspresi mama. Mama kan dokter, jadi udah biasa nangani orang sakit. Alda kan cuma sekretaris, nggak tahu cara obatin mama kalau lagi sakit. Repot kan nantinya. Bukan maksudku untuk melawan, hanya saja jika tidak seperti ini, mama akan terus memaksa agar aku naik mobil. Kalau aku yang membawa mobil, mama akan naik ojek, dan jika hujan, justru mama yang kebasahan dan sakit. Aku tidak mau hal itu terjadi. "Ya sudah, Alda pamit ya mah. Assalamualaikum." Mama menjawab salamku seraya melambaikan tangan. Aku melajukan motor, tidak sampai 20 menit sudah sampai di kantor. Tulisan Arlan Hendra Atmaja TBK terpampang kokoh di atas perusahaan paling atas. Aku segera masuk. Ayu menyapaku dengan senyum khasnya. "Selamat pagi Mbak Alda." Aku tersenyum dan mengangguk. "Pagi," balasku sambil melanjutkan langkah. Namun belum beberapa langkah, suara seseorang membuatku terhenti. "Alda," jeritnya menggema seantero ruangan. Aku menoleh. Dari arah kanan, Yani berlari. Kalau di film India dan slow motion, Yani tepat sekali memerankan film Muhabbatain. "Yani, jaga suara kamu, nggak malu apa?" tegurku galak. Kamu ngapain di sini?" Dia justru cengengesan tak berdosa. "Biarin deh, gue lagi senang banget. Lo tahu nggak apa yang buat gue senang?" Yani justru bertanya balik. "Enggak," jawabku datar. "Gue keterima kerja di sini," pekiknya heboh. Aku cukup terkejut bercampur bahagia mendengarnya. "Alhamdulillah selamat. Makasih banyak ya, berkat lo gue bisa kerja lagi." "Ini semua karena Allah lewat perantara aku." Aku mengoreksi. Yani refleks memelukku erat. Aku yang tidak siap hampir limbung ke belakang. "Makasih sekali lagi." "Sama-sama." Hari ini pekerjaan tidak cukup banyak, hanya memberikan berkas-berkas yang harus dibumbui tanda tangan oleh Kak Arlan. Tidak ada meeting. Mungkin besok karena tiba-tiba rekan di sana membatalkan karena ada urusan mendadak. Jam istirahat sudah tiba. Aku langsung melesat menuju musola di lantai paling atas. Saat melangkah menaiki tangga, suara Yani menghentikanku. "Mau kemana?" "Sholat duha. Temani gue ke kantin yuk," katanya. "Kayaknya aku nggak bisa deh, soalnya habis sholat mau langsung kerja lagi," balasku menolak. "Lah, tapi tadi lo bilang kebetulan hari ini jadwal kerja nggak padat banget. Ayolah temani gue. Ini hari pertama gue kerja di sini loh. Yang gue kenal cuma lo. Gue juga nggak tahu letak kantin di mana. Kalau gue hilang gimana?" Yani menangkupkan tangan dengan wajah memelas. Aku menghela napas pelan. "Oke, aku temani. Tapi habis sholat ya. Kamu gak mau sekalian sholat bareng aku?" Yani menggeleng lemah. "Belum dulu deh, gue mesti komain ibadah yang wajib dulu." Aku memaklumi. Kami angkat kaki menuju musola. Karena memang musola letaknya di lantai paling atas, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai. Karena hening, Yani angkat suara. "Lo gak pernah tinggalin sholat duha emang?" "Pernah, cuma aku berusaha untuk gak meninggalkan. Kadang kalau kita udah terbiasa mengerjakan sholat sunnah, sekali ditinggal itu rasanya kayak meninggalkan ibadah yang wajib, kayak berdosa banget gitu," imbuku. "Apa saja sih manfaatnya emang?" Seseorang yang rajin sholat duha, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah meski banyak buih di lautan.
Hal tersebut tertulis dalam hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan penjelasan berikut. Siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Wah, gue juga bisa dong berarti, ucap Yani semangat. Memang bisa, semua yang mengaku Islam bisa mengerjakannya. Terus apalagi? Manfaat sholat duha yang sangat terasa di dalam diri adalah dimudahkan dalam segala urusan dunia dan mencari rezeki. Dengan dimudahkannya pintu rezeki, maka hal ini menjadi bukti bahwa keajaiban timbul saat menjalankan sholat duha dengan hati yang ikhlas, jawabku. Mau tahu lagi nggak? Melaksanakan sholat duha mempermudah mendapatkan jodoh, aku mengatakan dengan semangat. Masa sih? Iya, melakukan sholat duha enteng jodoh memang benar adanya dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Dalam surah tersebut dijelaskan jika waktu sholat duha merupakan jam yang paling ijabah untuk memanjatkan doa. Jika kamu menjalankan sholat sunnah duha, maka saat itu juga para malaikat turun ke bumi yang bertujuan untuk menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Jadi, kalau kamu berdoa untuk dimudahkan jodoh yang tepat, maka sangat mungkin jika doa kamu dikabulkan oleh Allah, balasku. Wah, terus ada lagi? Ada, dapat menyehatkan jantung dan ginjal juga, jawabku. Yani menganga dengan mulut terbuka. Bisa menyehatkan jantung dan ginjal juga, gimana caranya? Kok bisa? Jantung dan ginjal yang lebih sehat bisa dirasakan dengan melaksanakan sholat duha setiap hari. Ketika kamu ingin melaksanakan sholat duha menjelang waktu zuhur, merupakan waktu tepat untuk mengurangi dampak penyakit jantung dan ginjal. Ini disebabkan karena situasi bumi yang berangsur panas pada siang hari. Keadaan bumi tersebut yang mampu mempengaruhi kondisi hati dan sistem pencernaan, jelasku. Yani tepuk tangan. Gila sih, luar biasa banget, ujarnya takjub. Tak terasa kami sudah sampai lantai atas. Karena kacanya transparan, aku bisa melihat begitu jelas Kak Arlan tengah sholat begitu khusyuknya. Rasa itu kembali berdesir. Aku tidak tahu bagaimana caranya melawan rasa ini agar tidak semakin membesar. Setiap kali ingin mencoba menghilangkan, sebesar itu juga melekat di ingatan. Itu Pak Arlan ya? Ya ampun dak, damage-nya kalau lagi sholat nggak nahan banget. Dia kok bisa sekeren dan seganteng itu sih? Kata Yani dengan raut wajah yang berlebihan. Sudah yuk masuk, aku ambil wudhu dulu ya. Banyak orang berdesakan untuk antre agar mendapatkan makanan. Yani termasuk salah satu orang di sana. Aku hanya berdiam diri di kursi, hanya sekadar mengecek grafik keuangan perusahaan yang semakin hari semakin meningkat. Bahkan Arlan Hendra Atmaja Tbk menduduki posisi pertama perusahaan paling bergengsi se-Asia. Mataku menyipit kalau melihat posisi kedua, PT Ataya Chevron Herlan Corporation. Posisi kedua, aku yakin Nasran akan terus berusaha agar bisa kembali meraih peringkat teratas. Karena selama bekerja di sana, tidak ada satupun perusahaan yang mampu menggeser posisinya. But ini sulit dipercaya. Lo gak pesen dak? Gue makan dulu ya, udah lapar banget ini. Yani duduk di depanku dengan pecel lele yang ia bawa. Dia makan dengan begitu lahap. Aku mengalihkan pandangan dan kembali melihat ponsel. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak, kataku memperingatkan. 10 menit Yani mampu menghabiskan makanannya. Dia minum dan bersendawa. Jujur, aku paling tidak suka jika ada orang yang sendawa tidak menutup mulut. Karena bagiku itu termasuk ke dalam adab dan etika seseorang. Dak, lo beneran gak pesan? Emang gak lapar? Gue yang pesenin ya? Yani hendak berdiri namun dengan cepat kutahan. Gak usah, kataku spontan. Yani kembali duduk dengan alis tertaut. Kenapa? Aku ragu untuk menjawab. Gak apa-apa, aku gak lapar kok, alibiku. Bohong, gue tahu. Dari tadi lo gak makan apapun. Gak mungkin lo gak lapar. Lo kenapa? Aku mematikan ponsel, mengambil napas. Aku puasa, cicitku pelan sekali. Hah? Yani berteriak. Aku buru-buru menutup mulutnya karena kami langsung menjadi pusat perhatian. Malu dilihatin orang, Yan. Jadi, lo puasa tapi lo biarin gue makan di depan orang puasa.
Maksud lo apa? Tanya Yaning kesal. Aku pernah baca satu ayat. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembunyikan amalan salih itu lebih utama secara umum, karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Maka menyembunyikan amalan salih itu lebih utama, dan ini yang merupakan hukum asal, jelasku. Tapi kan setidaknya kasih tahu biar gue juga tahu diri, imbuhnya kasar. Iya deh, aku minta maaf. Bersambung.